Kesibukan itu selalu berhasil menaklukkan pikiran negatif. Gimana caranya supaya pikiran tidak negatif? Sibuk. Sibuk. Itu meditasi yang paling bagus. Saya ngasih cara-cara yang praktis, bukan yang ilusif. Jadi kalau pikiran selalu aja nggak loncat ke masa lalu, loncat ke masa depan, sibuk. Saat sibuk, satu syaratnya hadir di sini saat ini sekarang. Contoh, kita lagi cuci tangan, rasakan sensasi air pada tangan itu. Coba belajar hadir di situ. Rasakan bagaimana lembutnya air menyentuh tangan. Rasakan itu. Ketika kita minum, rasakan bagaimana kita bisa menelan. Rasakan rasanya air masuk di mulut. Kita ini karena pikirannya sudah kemana, saat minum pun tidak hadir. Itu yang membuat kita selalu tergesa-gesa dalam segala hal. Mau pergi ngaji di sini, katanya mau ngaji kesadaran. Tapi di jalan banyak hambatan, klakson. Gak usah, sesampainya saja. Sampai di sini jam 11 ngaji sudah selesai. Ya sudah, bagianmu cuma jadi jam 11 sampai selesai. Kok pusing amat gitu. Minta maaf lagi sama saya. Ayah mohon maaf terlambat. Emang gue pikirin. Lah kalau saya mikirin semuanya kayak gitu, yang terlambat saya pikirin, saya bisa sakit. Saya nggak mikirin kamu datang nggak datang saya pikirin. Iya. Mau belajar dengan saya boleh, nggak belajar juga nggak apa-apa. Saya nggak cari murid. Kalau di YouTube banyak yang dengerin saya dan kemudian pada ngaji, alhamdulillah. Dan saya juga tidak cari murid. Nggak usah absen sama saya. Kalau semua permisi, kemudian di WA dibaca, repot. 11.000 orang di sini di WA saya. Setiap pagi hijau tuh WA saya. Udah saya biarin aja. Ngerti maksud saya? Ya? Yuk lihat saya. Suka nggak pikiran kita terganggu dengan apa kata orang tentang kita? Suka kan? Suka kan? Iya. Bahkan kita lebih mengorbankan kehormatan supaya dipandang baik sama orang. Betul nggak? Lalu mengorbankan kemerdekaan diri kita sendiri. Kan seperti itu selama ini. Kita sering mengizinkan pikiran kita dikendalikan oleh omongan orang. Dan omongan orang juga keluar dari pikiran orang. Kita harus sadar bahwa pikiran orang dengan pikiran kita berbeda. Jadi tugas kita dalam hidup kalau ingin bahagia, jadilah diri sendiri. Jangan selalu berubah dengan apa kata orang tentang kita. Kalau kita selalu begitu, kita tidak akan pernah menjadi diri kita sendiri. Paham ya? Oke. Saya orang yang sederhana dengan pikiran yang rumit. Awas. Sederhana sekali ya penampilannya. Tapi pikirannya ruwet, itu gak sederhana. Pak Bahliut itu namanya. Ya. Jadi kesederhanaan orang itu sebetulnya bukan di penampilan, di sini. Karena orang yang sederhana itu pikirannya praktis. Dan orang walaupun dia berpura-pura sederhana penampilan di luarnya, kalau pikirannya ruwet tetap aja keruwetannya akan kelihatan. Tetapi saya kasih tahu para sahabat, untuk memiliki pikiran yang sederhana, memang jalannya tidak sesederhana itu. Kita harus melewati beberapa fase, lalu di setiap fase itu kita akan diajarkan sampai suatu saat, ternyata yang ruwet itu pikiran gue. Itu yang membuat saya jadi pusing sendiri, kan gitu. Contoh, mau pergi gak jadi, takut macet. Lalu pikiran bersandiwara. Biasanya di situ jam segini, wow, ini jam makan, jam pulang kantor, terus aja bersandiwara. Padahal yang sedang dipikirkan oleh pikiran itu ilusi tentang kenyataan. Kenyataannya tidak seburuk itu. Tapi kita percayai pikiran, lalu kita mengidentikan diri kita dengan pikiran. Ya sudah, kita jadi korban pikiran kita sendiri. Suka begitu? Saya malas nanya begitu karena dari wajahnya sih suka. Hidup itu sesungguhnya sederhana. Yang membuat rumit adalah pikiran kita sendiri. Lah kenapa pikiran kita rumit? Itu pertanyaannya.
Karena pikiran yang rumit ini selalu dikasih makan dengan kerumitan. Itu yang jadi rumit. Inilah bahayanya ketika kita mengizinkan kita dikendalikan oleh pikiran kita dan dikendalikan oleh pikiran orang lain. Ini saya kasih tahu ya. Ada yang bertanya pada saya, kapan itu datang dari kesadaran, kapan itu datang dari pikiran? Sesuatu yang datang dari pikiran itu berulang-ulang. Tapi kalau datang dari kesadaran tidak pernah diulang, cuma sekali, sekali. Dan itu yang tidak pernah kita ikuti. Begitu kesadaran mengatakan kasih, lambat sedikit pikiran mulai menggoda. Enak aja, yang cari duit kita. Mulai itu yuwaswisu fisudur. Kesadaran kita diganggu tuh. Itulah yang disebut dengan setan. Setan itu adalah pikiran gelap kita yang tidak disadari, yang tidak diterangi oleh cahaya ilahi, yang sedang membisikkan kesadaran kita sendiri. Pikiran yang semacam itu akan terus menggoda. Itu namanya setan. Jadi setan itu bukan entitas di luar diri kita, tetapi pikiran gelap kita saat kita dikendalikan oleh pikiran itu sendiri. Itulah setan yang sebenarnya. Kalian selama ini cerita setan, barangnya nggak tahu, padahal barangnya adalah kamu sendiri. Jadi hidup kita adalah ciptaan pikiran kita. Makanya kamu tergantung apa yang kamu pikirkan. Jadi hidup adalah ciptaan pikiran. Nih saya kasih tahu, jangan kaget. Siapa Sang Maha Pencipta? Sang Maha Pencipta itu adalah pikiran. Allah itu hanya keberadaan. Allah itu hanya kehadiran. Allah itu hanya mengikuti apa yang kau pikirkan. Jadi yang menciptakan kehidupan kita hari ini bukan Allah, itu pikiran kita sendiri. Waktu kecil saya dibilang sama orang tua saya, kamu sekolahnya jangan ke SMA karena bapak sudah panggil guru. Kamu pergi aja ke Bogor katanya. Kamu sekolah di SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas di Bogor. Saya tanya sama bapak, terus nanti saya kerjanya apa pak? Kamu nanti kalau sudah lulus kembali ke sini. Nanti bapak daftarkan mumpung bapak masih kerja. Kamu nanti kerja di perkebunan sini. Ya saya dari kecil memang tidak punya pikiran kerja di situ, gitu. Ya udah, kemudian saya dengan rasa hormat yang tinggi pada orang tua saya, mohon maaf pak, khusus yang masalah ini saya tidak ngikutin pikiran bapak. Terus kamu kemana? Saya mau ke SMA aja pak, karena saya ingin ke perguruan tinggi. Bapak saya mengatakan, perguruan tinggi biayanya dari mana? Biar saya jalan sendiri. Dan karena saya punya pikiran yang begitu dan tidak mengikuti bapak saya, ya saya alhamdulillah SMA gratis, masuk ke perguruan tinggi gratis, bahkan sekolah semua level-level saya gratis, nggak bayar. Bahkan saya bisa sekolah di sekolah yang bagus, gratis lagi. Karena pikiran saya begitu, lalu semesta juga mengizinkan untuk mewujudkan pikiran. Di situ saya berani mengatakan bahwa Sang Maha Pencipta adalah pikiran. Allah cuma sang kehadiran, sang keberadaan yang mengikuti pikiran kita. Oleh karena itu maka orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya mengatakan pikiran itu energi, pikiran itu frekuensi, pikiran itu vibrasi. Karena apa yang kita pikirkan ini sedang ditransmisikan, menggetarkan semua yang ada di semesta untuk hadir sesuai yang kita pikirkan. Itulah bahayanya pikiran ketika pikiran buruk. Makanya saya sangat hati-hati ketika berpikir, tidak pernah berpikir sedikit pun yang buruk. Nih yang kemarin ikut saya ke Jelekong. Kemudian kalian melihat, loh enak ya, pemandangannya enak. Semua yang kalian sebut enak hari ini itu sudah ada di pikiran saya. Rahasianya sederhana kok. Setiap saya tarik nafas, kan saya menarik kecerdasan ilahi yang ada di sini, di ruang kosong ini, Sang Hyang Taya ini, saya tarik ke dalam diri saya, dan saya izinkan beliau tinggal di rumah ciptanya sendiri. Dan setiap napas keluar, saya titipkan sesuatu pada beliau.
dan setiap titipan saya selalu jadi kenyataan. Jadi jangan pikirkan, jangan batasi Allah dengan batasan pikiran kita. Justru pikiran kita harus mengikuti yang tanpa batas. Disitulah kita pentingnya belajar kesadaran. Wah, ini ilmunya sangat luar biasa. Sayang sekali hadis qudsi yang mengatakan aku bergantung sangkaan hambaku. Yang menggunakan pikiran ini, maaf, kebanyakan bukan kita nih orang Islam. Yang menggunakan pikiran ini malah kebanyakan orang-orang yang, mohon maaf ya, secara keyakinan tidak berbaju seperti kita. Ronda menggeparkan dunia dengan bukunya The Secret. Dia menggeparkan dunia dengan bukunya The Power. Luar biasa. Dia mengatakan, ketika kita punya utang, ketika kita mengatakan utang di otak kita, kita justru sedang menarik potensi-potensi utang baru. Itu like attracts like, hukum tarik menarik. Maka dia menyarankan ganti kata utang dengan keberlimpahan. Hapus dari alam bawah sadarmu kata itu, diganti dengan keberlimpahan. Bayangkan, dia mempraktekkan itu. Sampai dibuatlah film The Secret. Dan semua orang di seluruh dunia yang sudah sadar mengamalkan itu. Padahal hadis qudsinya kita yang punya. Aku bergantung sangkaan hambaku. Kita yang punya dari dulu. Tapi kita cuman pintar ngomong dan tidak mengamalkan. Lalu Ronda dengan buku The Secret itu sebetulnya membahas hadis qudsi itu. Dan buku itu sedang menjadi seluruh pengusaha muda, mereka baca buku itu, sukses bisnisnya, berkah semesta datang pada dia. Saya beli tanah ini dulu punya uang 10 juta. Kalau saya terus berpikir 10 juta, tanah ini enggak akan saya beli. Tapi saya selalu berpikir 10 juta ini cuman untuk memulai saja. Di rekening Allah lebih banyak daripada rekening saya. Saya tidak mau membatasi pikiran saya dengan rekening saya. Dan tanah ini menjadi kenyataan, bisa saya bangun. Waktu saya bikin masjid ini, saya masih ingat, saya juga tidak punya uang. Tetapi bisa membangun masjid semegah ini. Semua itu adalah kekuatan pikiran. Dan agama itu praktek. Dan praktek saya waktu itu, waktu bikin masjid ini, saya tidak menerima sumbangan, itu prakteknya. Dan jadi, pada waktu itu saya juga belum punya komunitas. Dan setelah jadi ya saya serahkan ke masyarakat. Saya cuma menggunakan masjid ini ya seminggu sekali, setiap hari Selasa. Saya juga tidak tinggal di sini. Jadi semua itu di sini kekuatannya. Anda harus menang dalam pikiran sebelum menang dalam kehidupan. Kita tidak akan pernah menang dalam kehidupan ini kalau kita belum bisa menang dalam pikiran. Di sini kuncinya. Apa yang sulit? Yang sulit biasanya adalah pikiran kita sendiri. Betul nggak? Coba. Sering nggak kalian mengatakan, wah itu sulit itu mah. Suka? Suka? Siapa yang mengatakan? Pikiran. Padahal kita sendiri belum mencoba. Betul nggak? Jadi sebetulnya kita selama ini sering tertipu oleh pikiran kita sendiri. Wah itu susah. Ya, makanya saya pernah mengatakan, jangan bertanya tidak mungkin, tetapi bertanyalah bagaimana caranya. Bertemu Allah, wah susah. Itu kan cuma bisa para nabi, para rasul. Kita ini kan bukan nabi dan rasul. Iya, kata siapa lo nabi? Dan kata siapa lo rasul? Kita ini kan pengikutnya. Yang namanya pengikutnya harus meneladani beliau-beliau itu kan. Nah kalau beliau bisa bertemu, kalau kita ngikutin kan bisa bertemu. Kan itu janji Allah dalam Al-Quran. Kan begitu ya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Kan gitu. Ikuti saja. Ikuti jalan yang beliau sudah tempuh. Jangan berpikir sulit dulu. Nih saya kasih tahu, Pak RT saya temui sekarang belum tentu ada di rumah.
Mungkin sedang di pasar. Kalau saya kejar ke pasar, juga siapa tahu baru saya nyampe di pasar, Pak RT udah naik motor, nggak tahu mau pergi kemana tuh Pak RT. Susah kan ketemu Pak RT? Sedangkan Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah istirahat. Kapan saja kita mau menemuinya, dia sudah siap, pintu gapuranya sudah terbuka. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau ada orang mengatakan ketemu Allah lebih susah daripada ketemu Pak RT, itu karena sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Ketemu Pak RT lebih susah daripada ketemu Allah. Kalian ketemu saya susah. Saya belum tentu habis ngaji ada di rumah. Siapa tahu kelayaban sama istri saya. Ya kan saya juga sukanya kelayaban. Iya, saya pergi kemana, betul nggak? Iya. Udah nyampe di rumah tuh belum tentu istri saya mengizinkan, betul nggak? Ya, mau ketemu sama ayah, lagi tidur, istirahat, susah. Susah kan ketemu saya? Itu. Betul nggak? Nah, jadi oleh karena itu maka jangan mau ditipu oleh pikiran kita sendiri. Selama ini pikiran kita selalu didoktrin. Kalau wah jangan belajar itu, kalian nggak mau katakan, betul nggak? Ya kan? Wah nanti bisa gila segala. Masa belajar tentang Tuhan seseorang bisa gila gitu? Sedangkan Tuhan sendiri mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang harap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Pasti saatnya akan tiba. Siapa yang akan menibakkan kita pada saat itu? Pikiran. Paham? Oke.